Langsung dimulai sekarang, Pak. Basa-basi busuk dulu. Silakan, kelompok 5. Ya, baik, Pak. Kelompok 5, kelompok 6 ini sih? Kelompok 6. Kelompok 6 ya? Oh, tulisannya salah kamu ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan materi pertemuan 7. Ada saya, Alifa Zahra Maudina, nomor presensi 2, Alvin Pradika Putra, nomor presensi 3, Andrea Yola Tifani, nomor 7, Zaki Zulkarnain 12, Tarik Alif Rozak, nomor presensi 28. Nah, hari ini kita buka-buka Twitter dulu tentang proses bisnis dan flowchart perdagangan dan jasa. Ayo kita login. Hari ini sebelum kita masuk ke proses bisnis dari perusahaan dagang dan jasa, kita membahas tentang map the primary process, map alternative path, map inspection point. Lanjut. Pertama, definisinya dulu. Definisi dari mapping work process. Proses map merupakan suatu diagram yang merepresentasikan suatu proses, menunjukkan urutan pekerjaan dengan menggunakan simbol flowchart standar yang dimodifikasi. Peta proses kerja merupakan gambaran tentang bagaimana orang melakukan pekerjaannya. Nah, ilustrasi gampangnya dari proses mapping ini tuh kayak kita kalau misalnya mau ke kampus, kita tujuannya sama nih, kayak mau ke kampus, tapi kita melewati jalan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kayak ada yang misalnya bawa motor harus beli bensin dulu, atau misalnya belum sarapan, beli roti dulu di Bang Boris, atau misalnya kira-kira dia tahu jalan di Kalmong bakal macet, dia cari jalan lain. Nah, proses kerja itu juga gitu, tiap orang mungkin akan memilih langkah yang tidak sama untuk menuju satu tujuan dengan berbagai pertimbangan. Lanjut, Tor. Nah, mengapa proses mapping? Perusahaan melakukan program pemetaan proses pembelian dan manajer keuangan menjadi salah satu pelaku proses yang terlibat dalam pencatatan. Ini sepertinya slide-nya ada yang belum muncul kalimatnya. Nah, setelah peta proses pembelian existing diselesaikan, proyek berlanjut pada proses-proses yang terkait yang berkepentingan pada laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Ditemukan fakta bahwa banyak pihak yang terlibat ternyata merupakan pemahaman yang berbeda satu sama lain atas proses yang selama ini dijalani. Manajer keuangan menggambarkan pemahamannya bahwa data dan informasi pada laporan keuangan yang diproduksinya akan diserahkan pada bagian pemasaran, pembelian, produksi, CEO, dan lain-lain. Dan ternyata misalnya di bagian pemasaran ini nggak butuh data yang disajikan manajer keuangan, tapi mereka udah pakai data sendiri. Terus misalnya bagian produksi itu hanya butuh beberapa data di laporan keuangan untuk rapat, atau CEO dia butuhnya tuh cuma beberapa diagram atau tabel dalam laporan keuangan yang ternyata rapatnya cuma setiap 4 bulan sekali, atau bahkan bagian pembelian itu juga butuh beberapa bagian data dari laporan keuangan yang bakal dipakai cuma 2 kali dalam setahun. Nah, proses mapping ini berfungsi untuk menghilangkan miss-miss yang kayak gini. Kalau misalnya nggak ada proses mapping, manajer taunya apa, ternyata divisi lain butuhnya apa, ntar nggak ketemu, malah organisasi tidak berjalan secara efektif. Lanjut, Tor.
Nah, kapan proses mapping? Proses adalah organisasi yang dijalankan secara reguler dan terstandar oleh masing-masing pelaku proses, namun tidak ada satupun yang mempunyai gambaran terhadap keseluruhan proses. Nah, di situ proses mapping hadir biar suatu divisi itu nggak cuma mengerti proses dari divisi tersebut. Mereka harus mengetahui proses mapping dari keseluruhan perusahaan. Kemudian kalau misalnya nggak ada proses mapping dan ada pelaku baru dalam organisasi atau dalam suatu proses masuk, nggak ada landasan yang bisa dijadikan untuk memberikan pelatihan kepada pelaku baru tersebut. Atau ketika misalnya perusahaan mempunyai masalah seperti penurunan penjualan, kenaikan biaya, karyawan yang berkualitas, namun tidak tahu mesti yang dilakukan. Nah, kita bisa lihat di proses mapping mana yang ada masalah dan kinerjanya di bawah standar dan cara memperbaikinya. Itu yang bisa membuat lebih mudah. Lanjut, Tor. Nah, selanjutnya adalah which process. Umumnya seorang terlibat dalam 3-8 proses yang berbeda. Semakin tinggi level posisi dalam organisasi, orang akan terlibat dalam lebih banyak proses. Tiap individu dan level dalam organisasi akan mempunyai pandangan sendiri terhadap proses yang akan dilakukan perbaikan. Contohnya kayak Airbnb. Manajer keuangannya itu pasti lebih tahu gimana sistem pembayaran yang benar. Dia pasti mengawasi mulai dari dikeluarnya tagihan untuk pembeli sampai dia mengeluarkan risip setelah pembeli membayar. Nggak kayak misalnya pemilik hotelnya. Kan pemilik hotelnya di Airbnb itu dia cuma sebagai mitra. Jadi dia hanya melewati proses bisnis yaitu menerima uangnya saja. Lanjut, Tor. Nah, selanjutnya mendefinisikan proses. Yang pertama, kita tentukan output, produk yang dihasilkan oleh proses yang diberikan kepada konsumen. Itu kita tentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, tentukan konsumen. Target pasar dari produknya itu mau siapa, orang yang kayak gimana. Kemudian, keinginan konsumen. Produsen tuh harus tahu keinginan, kebutuhan, atau ekspektasi atas output dari konsumennya sendiri. Kemudian pelaku proses itu orang yang secara langsung melakukan proses tapi bukan pemiliknya. Kemudian pemilik proses, orang yang bertanggung jawab atas jalannya proses termasuk outputnya juga. Kemudian stakeholder proses itu pihak selain konsumen, supplier, maupun pemilik proses, namun punyai kepentingan atas berjalannya suatu proses. Stakeholder ini ada yang internal, ada yang eksternal. Misalnya yang internal tuh manajer dari departemen lain, atau yang eksternal itu bisa investor atau pemerintah. Selanjutnya, batasan proses. Itu merupakan awal dan akhir proses. Selanjutnya, input dan supplier. Bahan yang dibutuhkan oleh proses bisa material, orang, dana, dan lain sebagainya. Dan pihak yang mapping yang akan menghasilkan output. Nah, ini wajib. Kemudian primary process merupakan backbone dari seluruh proses kerja. Kemarin contoh dari primary process itu udah disebutin sama kelompok 5, kayak contohnya tahapan akhir aktivitas after dinner. Kan mereka bilang mereka akan menghasilkan output dapur yang bersih. Apa aja yang dibutuhkan inputnya, misalnya sapu, terus sabun cuci piring, air, sponge, terus trash bag. Nah, prosesnya tuh apa aja? Dari input sapu, nyapu prosesnya. Terus dari trash bag itu bersih-bersih sampah. Kemudian yang sponge, air, sabun itu untuk mencuci piring-piring yang telah selesai. Nah, itu outputnya dapur yang bersih. Kemudian paralel proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh orang atau pihak lain yang terjadi secara simultan dengan primary proses. Contohnya masih kayak tadi yang tahapan akhir aktivitas after dinner. Ada 2 orang yang berbeda dalam menjalankan proses tersebut. Misalnya orang pertama tugasnya nyuci piring, orang kedua tugasnya itu
beres-beres kayak nyapu, bersihin sampah kayak gitu. Nah, itu emang menjadi waktu untuk mengerjakan proses itu emang lebih cepat, tapi juga membutuhkan lebih banyak resource, kayak lebih butuh orang untuk mengerjakan itu secara bersamaan. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah map alternative path, merupakan jalur pada flowchart yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan selain yang ada pada jalur utama. Alternative path ini muncul sebagai respon atas pertanyaan yang ada pada decision diamond. Nah, map yang bagus itu harus membuka kemungkinan dan bisa menjelaskan alternatif lain dari langkah-langkah yang ada dalam suatu proses yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan preferensi personal yang terlibat dalam proses. Nah, alternatif ini yang coba dipetakan adalah yang memang secara nyata telah dilakukan, bukan yang seharusnya dilakukan. Lanjut. Nah, ini alternatif path-nya tadi udah dijelasin sebelumnya, urutan dalam proses yang menyatakan satu atau beberapa pilihan proses di luar urutan wajib. Biasanya kalau misalnya di flowchart itu ditunjukin sebagai bentuknya diamond dan berisikan suatu pertanyaan dan menandakan akan adanya jalur alternatif maupun titik inspeksi. Lanjut, Tor. Nah, ini ada jenis-jenis decision diamond. Bisa dilihat kan kalau ada yang nyamping, ada yang lurus. Nah, yang lurus itu merupakan jalur utama dan yang nyamping itu jalur vertikal. Kemudian yes or no-nya itu tergantung mana yang primary dan mana yang alternatif. Yang primary yang turun, yang nyamping itu yang alternatif. Yang pertama tuh ada yang simple. Yang simple itu yang paling kiri, itu ada satu primary dan satu alternatif. Misalnya yang pertama itu pertanyaannya yang atas, pick up sun from baseball practice. Misalnya emang utamanya itu enggak, jadi yang enggak tuh turun untuk driving home. Kalau misalnya iya ya drive to playground. Sementara yang bawah is today a work day. Emang dia harusnya tujuan utamanya setiap bangun tuh ya bangun, bukan tidur lagi. Tapi dia punya alternatif untuk tidur lagi. Jadi yang tidur lagi, yang no itu ke samping, yang yes untuk bangun itu turun. Selanjutnya ada yang multiple path. Multiple path itu yang tengah bawah. Jadi ada lebih dari satu alternatif. Itu kan ada alternatif satu yang baseball practice sama yang Boy Scout meeting. Nah, itu kan ada dua. Terus yang terakhir itu ada multiple diamond. Jadi lebih dari satu. Multiple diamond itu digunakan saat terdapat beberapa keputusan yang harus diambil sebelum menempuh jalur alternatif. Itu kan contohnya saat mulai dia ditanyain dulu dia mau makan apa enggak. Terus dia ditanyain lagi ada makanan enggak. Ditanyain lagi punya waktu enggak buat makan. Nah, setelah melewati pertanyaan-pertanyaan itu baru dia bisa ke pilihan alternatifnya. Dan kalau misalnya mau bikin diamond-nya tuh tidak terbatas berapa. Terus yang paling kanan itu ada specific objective. Itu penulisan pertanyaan di diamond tuh sangat berpengaruh pada aspek kualitas interpretasi atas pertanyaan tersebut. Semakin spesifik dan terukur suatu pertanyaan, semakin baik. Tujuannya setiap orang yang membaca menginterpretasikan hal yang sama. Contohnya, am I hungry sama I want to eat itu kan beda kan. Kalau misalnya am I hungry kan kayak fisiologis kita emang lapar, emang dari badan kita. Tapi kalau do I want to eat itu kayaknya lebih ke psikologis kita mau makan atau enggak. Terus selanjutnya daripada have time to eat, lebih baik yang spesifik itu have 20 minutes to eat. Jadi lebih spesifik seperti itu. Atau sama kayak bed in last 15 hours itu lebih baik daripada need a bed. Lanjut, Tor.
Nah, ini alternative path, decision diamond harus merujuk pada pertanyaan atau alternatif. Respon keputusan dapat berubah two state, three state, atau lebih. Setiap respon keputusan membentuk alternative path. Alternative path memerlukan setidaknya 2 keputusan. Kemudian respon dapat berupa keputusan secara objektif atau subjektif, sepanjang dapat diukur. Namun secara umum keputusan objektif lebih baik dibanding subjektif. Flowchart yang fleksibel dinilai lebih baik karena dapat diadopsi dalam berbagai alternatif. Lanjut. Nah, proses bisnis, kita masuk ke proses bisnis perdagangan dan jasa. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dalam transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Ini definisinya ada di UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Lanjut. Ini ada gambar mengenai channels of distribution. Maksudnya itu, channel of distribution ini terdiri dari beberapa level. Semakin tinggi levelnya, maka terdapat lebih banyak perantara yang membantu menyalurkan barang dari manufaktur ke customer. Misalnya dari level 0. Level 0 itu cuman dari manufaktur ke customer. Tapi sampai level 3 itu melewati banyak perantara dari distributor, wholesale, retailer, agen ke customer. Pokoknya lebih kompleks gitu. Lanjut. Nah, ini perbedaan antara distributor, wholesale, retailers, dan agen. Distributor itu dia terlibat langsung ke perusahaannya. Terus dia tuh bukan cuma mengirimkan barang, tapi dia juga memenuhi persediaan dari customer. Pokoknya sangat bergantung dari perusahaannya. Kemudian dia build relationship dengan manufaktur yang tadi itu. Kemudian wholesale itu grosir. Jadi dia memenuhi stok dagang untuk si retailers, biasanya menjual dalam jumlah besar, terus hanya fokus pada penyimpanan dan pengiriman barang. Dia bisa beli di distributor, tapi dia juga bisa beli langsung ke perusahaannya. Kemudian retailers itu outlet untuk membeli produk, biasanya menjualnya bisa di online ataupun offline di store. Kemudian bisa beli dari distributor atau wholesale. Nah, agen ini dia tuh kayak cuma melayani pembeli-pembeli yang khusus. Terus emang tugasnya di bagian pemasaran, kemudian khusus untuk customer relationship management dan owns products by. Kalau menurut saya, wholesale itu kayak lotte yang zaman dulu. Jadi orang-orang yang jualan warung biasanya belinya dari sana yang grosiran gede-gede. Terus yang kalau retailers tuh kayak Carrefour, yang kayak gitu. Lanjut. Nah, ini bisnis proses dari wholesale. Wholesale tadi yang grosir. Jadi dia memperoleh barang dagang, kemudian ditawar, price quotation, kemudian baru dibeli. Terus dia menyimpan barang dagangnya, kemudian dicatat biaya terkait nilai persediaan, yaitu biaya pembelian, harga, biaya masuk, pajak, biaya angkut, dan lain sebagainya. Kemudian biaya konversi, dan biaya lainnya. Terus biaya penilaian persediaan itu bisa FIFO. Kalau LIFO sekarang nggak boleh ya. Terus average. Terus pencadangan atas penurunan nilai persediaan dan komitmen pembelian. Kemudian baru melakukan pemasaran barang dagang. Dan di situ juga menghasilkan biaya-biaya. Ada biaya produksi, biaya promosi, sewa tempat, biaya karyawan, dan biaya lain-lain terkait marketing. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrea. Silahkan, Andrea. Oke, terima kasih Zahra. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar. Dengar.
Oke, saya akan melanjutkan materi presentasi kelompok kami. Nah, ini ada proses bisnis perdagangan dan jasa. Yang pertama jasa. Jasa itu adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen, yaitu nilai atau manfaat intangible yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Lalu yang kedua ada industri jasa. Industri jasa itu kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain, sedangkan pihak pengolah itu hanya melakukan pengolahan dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa. Biasanya itu disebut upah maklum. Next. Nah, selanjutnya ada karakteristik jasa. Karakteristik jasa sendiri itu ada 4. Yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Jasa ini nggak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli atau dimanfaatkan. Nah, maksudnya dirasa di sini itu dirasa oleh indera ya. Kalau misal kita beli barang itu kan ada wujudnya. Nah, wujud barang itu tuh bisa kita sentuh, tapi kalau jasa sendiri itu nggak bisa. Terus ada yang kedua, inseparability atau tidak terpisahkan. Nah, jasa itu tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasa. Jadi jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa itu merupakan satu kesatuan. Yang ketiga ada variability atau bervariasi. Jasa itu mudah berubah tergantung kepada siapa penyedianya dan kapan, gimana dan bagaimana dilakukannya. Jadi sifatnya itu enggak yang mutlak gitu, tapi lebih ke fleksibel. Terus yang terakhir ada perishability atau mudah lenyap. Jasa itu tidak bisa disimpan untuk dijual atau digunakan kemudian. Berbeda dengan barang yang bisa disimpan di gudang lalu dijual kemudian, jasa itu hanya terjadi ketika dibeli atau siap untuk diserahkan. Intinya tidak bisa dijual kemudian, itu nggak bisa. Jadi harus terjadi saat itu juga. Next. Pada slide ini ada skema penjualan perusahaan jasa. Inti dari slide ini tuh seperti ini. Jadi dia inputnya butuh tenaga ahli dan fasilitas. Lalu proses bisnisnya itu berupa penawaran atau iklan. Nah, penawaran sendiri itu kan bisa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, outputnya nanti penjualan ke konsumen. Itu dari sisi internal perusahaan. Kalau secara umum contohnya itu kayak gini. Misalnya inputnya itu pasien sakit. Nah, nanti prosesnya ada pemeriksaan, cek darah, dan lain-lain. Lalu outputnya berupa pasien sembuh. Next. Selanjutnya ada komponen dasar. Nah, komponen dasar itu ada 3. Yang pertama input, yaitu awal dari proses. Yang kedua ada activity, yaitu mengubah input menjadi output. Yang terakhir ada output, yaitu hasil dari aktivitas. Next. Nah, ini ada contohnya Gojek ya. Ini, iya Gojek. Nah, inputnya itu pelanggan yang butuh jasa transportasi. Lalu activity-nya itu proses pemberian jasa transportasi. Jadi si pelanggan yang butuh jasa transportasi ini bisa pesan lewat aplikasi. Lalu prosesnya itu pemberian jasa transportasi itu ketika drivernya menjemput dan mengantarkan pelanggan itu tadi. Lalu outputnya adalah pelanggan sampai ke tujuan. Itu merupakan komponen dasar. Next. Pada materi hari ini, kelompok kami itu akan memberikan contoh tentang agen perjalanan wisata dan penyelenggara tur. Jadi jasa agen perjalanan merupakan usaha jasa perantara untuk menjual atau mengurus jasa sehubungan dengan perjalanan. Jadi agen itu kayak untuk pemesanannya. Jadi kayak yang ngurusin dokumen, yang melakukan pemesanan tiket dan lain-lain. Next. Nah, Biro Perjalanan Wisata. Di dalam Biro Perjalanan Wisata itu sendiri
kayak apa sih kegiatannya, maksudnya apa aja yang dilakukan oleh si Biro Perjalanan Wisata ini. Yang pertama ada penyediaan jasa perencanaan perjalanan, yang kedua usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, yang ketiga ada perjalanan ibadah. Jadi ini secara umum Biro Perjalanan Wisata itu kebanyakan berisi aktivitas-aktivitas seperti ini. Next. Next. Nah, lalu selanjutnya ada rantai nilai jasa perjalanan. Yang pertama ada inbound logistik, lalu operation, marketing and sales, lalu yang terakhir service, yaitu jasanya. Inbound logistik ini mengacu pada transportasi, penyimpanan, dan pengiriman barang yang masuk ke bisnis. Ada juga namanya outbound logistik, yaitu mengacu pada hal yang sama namun untuk barang yang keluar dari bisnis tersebut. Nah, inbound dan outbound logistik ini berusaha untuk memaksimalkan keandalan dan efisiensi jaringan distribusi dan meminimalkan transportasi dan biaya penyimpanan. Next. Lalu agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata ini aktivitas-aktivitasnya seperti pemesanan tiket, pemesanan akomodasi, pengurusan dokumen perjalanan wisata. Nah, bedanya agen perjalanan wisata ini dengan Biro Perjalanan Wisata tadi, kalau agen itu cuma sebatas untuk memesankan tiket, mengurus dokumen perjalanan. Tapi kalau Biro Perjalanan Wisata itu dia juga yang menyediakan perencanaan perjalanannya, terus intinya kalau biro itu kayak lebih banyak aktivitasnya, sedangkan kalau agen itu kayak sebatas untuk memesan-mesankan akomodasinya. Next. Nah, ini contoh propis jasa. Yang pertama ada inbound logistik, yaitu terdiri dari modal awal, lalu ada kontrak kerja sama dengan travel provider, GDS, ataupun agen perjalanan lainnya. Nah, apa sih GDS? GDS nanti akan ada penjelasannya di slide selanjutnya. Di slide yang nanti maksudnya. Next. Maaf, Tor, ini tadi udah yang inbound. Nah, yang operation, selanjutnya yang operation itu jadi operasinya atau aktivitas operasinya dia. Nah, itu ada menyusun daftar harga produk travel, menyusun paket wisata, dan menyiapkan sistem IT. Jadi, apa sih menyiapkan sistem IT itu? Dalam agen perjalanan wisata itu kan pasti banyak sosial media atau seperti official website yang mereka punya untuk marketing atau pemesanan online. Nah, itu sistem IT-nya itu perlu disiapkan terlebih dahulu di bagian operation-nya. Next. Lalu ada marketing and sales. Jadi marketing and sales itu berupa pemasaran produk-produk travel melalui berbagai media, lalu ada kerjasama dengan travel provider lainnya. Next. Untuk service itu ada call center dan customer service. Nah, jadi yang dimaksud service di sini itu lebih ke pelayanan kepada para pengguna atau pelanggan atau calon pelanggan. Jadi setiap agen atau biro perjalanan wisata itu kan pasti butuh call center atau customer service yang berfungsi untuk menampung saran atau keluhan dari para pelanggan. Next. Nah, ini ada contoh produk agen perjalanan. Kelompok kami mengambil dari Bayu Buana Travel. Ini rasanya Bayu Buana Travel ini cukup hits. Terus di sini, di gambar ini tuh screenshot dari websitenya Bayu Buana Travel. Jadi si Bayu Buana Travel ini menyediakan tiket pesawat, hotel, tamasya, transfer, sewa mobil, dan pembayaran.
seperti itulah kurang lebih. Next. Lalu selanjutnya itu ada proses bisnis secara online dan offline. Pada bagian ini tuh proses bisnis secara online. Jadi maksudnya gini, yang pertama kita lihat dari sisi sebelah kiri, itu tuh ada travel provider. Apa sih travel provider itu? Jadi si travel provider ini kayak maskapai penerbangan, KAI, terus hotel-hotel, dan lain-lain. Nah, dia ini bayar booking fee ke GDS. Jadi yang tengah, Sabre, Amadeus, sama Travelport ini merupakan GDS. GDS ini tuh GDS itu singkatan dari Global Distribution System. Jadi kayak online travel agent gitu. Mereka yang jadi para akomodasi atau travel provider ini dia itu mendaftar ke GDS ini. Jadi kayak penjualan online gitu, cuman travel providernya ada banyak. Nah, terus si Sabre, Amadeus, sama Travelport ini merupakan GDS yang cukup terkenal di Indonesia. Terus si GDS ini tadi itu kerjasama sama travel agency kayak Traveloka, Bayubana Travel, Panorama, dan lain-lain. Nah, jadi si GDS ketika kerjasama dengan si travel agent ini, dia itu membayar insentif atau revenue shares. Jadi harga tiket yang dijual dari Traveloka itu udah termasuk harga pokok sama booking fee dan insentif tadi. Jadi ketika ada traveler yang membeli tiket dari Traveloka, dia itu akan membayar tiket price dan service fee, lalu si travel agent ini akan transfer uang seharga tiket price pokoknya itu ke travel providernya tadi. Lalu kemudian si travel provider ini kasih komisi ke travel agent karena sudah menjualkan tiketnya. Ini kayak pelajaran di AKM semester lalu. Next. Yang kedua ada proses bisnis secara offline. Jadi ada offline sama offline, tapi cukup berbeda ya dari yang online tadi. Kalau proses bisnis secara online, kalau yang offline itu travel agent ini kayak daftar ke travel providernya untuk jadi agen resmi penjualan tiketnya. Nah, ada dua jenisnya. Yang pertama bisa berupa agen penjualan aja atau cabang merchant-nya. Lalu jadi bedanya agen penjualan atau cabang merchant itu gini, kalau agen penjualan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau agen itu cuman menerima pemesanannya aja, terus dia nggak punya wewenang lebih dari itu, dan dia itu bekerja di bawah ofisialnya langsung, jadi ada pengawasan langsung dari si kantor pusatnya. Tapi kalau cabang merchant-nya itu dia punya wewenang untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Jadi dia tuh kayak punya semacam operasional sendiri, kan namanya cabang. Nah, balik ke bagian ini tadi, lalu si travel agent ini memberikan servis kepada traveler, yaitu berupa mencarikan atau membelikan tiket. Kalau online tadi kan customer itu mencari tiket sendiri. Nah, kalau ketika offline ini jadi kayak travel agent-nya yang mencarikan. Jadi agen itu tadi menerima pesanan. Iya, saya ulangin. Jadi agen itu menerima pesanan kayak cuma jasa booking doang. Tapi kalau cabang merchant itu bisa melakukan atau menerima transaksi. Jadi dia punya wewenang lebih. Next. Jadi cukup sekian materi yang disampaikan dari kelompok 6. Selanjutnya, ini sesi pertanyaan atau gimana, Pak? Langsung aja, Mbak, dipimpin langsung oleh kelompok kalian, ya. 3 penanya ya, Pak, untuk satu sesi ini. 3 apa 4 penanya, silakan. Oh iya. Jadi setelah ditampung 3 atau 4 penanya, kalian mau langsung jawab, monggo. Mau rundingan dulu, nanti saya coba akan masuk, ya. Silakan. Oh iya, Pak. Jadi teman-teman dipersilakan kepada 3 penanya terlebih dahulu yang ingin bertanya.
Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Devin. Halo, izin bertanya. Iya, silakan pertanyaannya. Ya, siapa nih? Izin bertanya. Pertanyaannya tadi kan dibilang di proses mapping tuh semakin tinggi posisi seorang, semakin banyak yang terlibat dalam proses. Tetapi juga pernah dikatakan bahwa CEO itu hanya perlu mengetahui sedikit informasi saja. Nah, apakah posisi yang semakin tinggi ini yang dimaksud itu hanya sebatas manajer divisi dalam proses mapping itu tadi? Ya, oke. Terima kasih, Rizal. Ditabung dulu ya. Iya, Vin. Izin bertanya, teman-teman. Ya, silakan Nahyar. Ya, tadi kan dijelaskan sama Alipa ya. Flowchart itu yang ada alternatif diamond itu kan harusnya spesifik gitu kan, spesifik sama objektif. Nah, pertanyaannya apakah setiap bagian alternatif itu harus selalu spesifik? Soalnya kalau menurut saya kan harusnya itu pertama secara umum dulu ya, secara umum dulu, terus nanti apabila dia menjawab tidak atau di bagian alternatifnya, nanti dia ditanyakan terkait dengan ditanyakan secara spesifik gitu, bukan langsung spesifik. Mungkin teman-teman bisa bantu jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nahyar. Satu lagi teman, siapa yang ingin bertanya? Ya, izin mau bertanya ya teman-teman kelompok 6. Halo, dengan siapa? Di mana? Aku ntar dulu. Aku Frans dari kelompok 4 ya. Iya, 4. Ya, di mana Frans? Pelan-pelan ya, Vin. Kan tadi ada diterangin ada bagian sama Rara tuh diterangin ada bagian yang mendefinisikan proses ya. Itu diterangin sama dia tadi cara-caranya. Kalau nggak salah aku ingat tuh ada 2 khususnya tuh yang bagian cara untuk ngedefinisinya itu bagian tentuin konsumen sama bagian keinginan konsumen gitu. Terus kan kita juga sama-sama ngerti ya kalau di dalam urusan bisnis itu kan tentu aja bakal ada yang namanya konsumen itu ngerasa puas atau ngerasa kurang puas sama produk atau si jasa atau layanan yang kita sediain itu sebagai perusahaan kan. Kalau harus ngasih contoh sih mungkin bisa, misalnya mungkin ini nyontohnya ke yang perusahaan yang lain ya. Misalnya kayak Apple gitu, dia melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan konsumen gitu, dengan ngambil contohnya ngehapusin si jack earphone gitu ya. Jadi yang pengen aku tanyain tuh gimana sih cara kita tuh bisa tahu gitu atau bisa nentuin si sudut pandang mana sih konsumen yang mana gitu yang seharusnya atau sebaiknya bisa kita pegang gitu sebagai perusahaan buat dijadiin basis untuk pengembangan perusahaan ke depan atau seterusnya. Jadi sehingga akhirnya kita tuh bisa yakin gitu. Gue mau ambil yang pendapat atau feedback dari kelompok konsumen ini aja buat jadi patokan gue ke depannya gitu. Mungkin itu aja sih. Makasih Alvin dan teman-teman kelompok 6 yang lain. Ya, sama-sama Frans dan juga dari kelompok 4 sudah bertanya. Oke, teman-teman sudah dapat 3 penanya. Mungkin saatnya kelompok kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu ya. Mungkin waktunya sebentar. Udah ya, Mas? Mas, kelompok 6? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lagi rundingan? Ya.
Ya, lagi running sebentar ini, Pak. Oke. Karena pertanyaannya cukup saya berbobot sebentar, nih, Pak. ada tamu sebentar ya, nanti saya gabung sebentar lagi ya. Ya. Siap, Pak. Siap. Oke. Oke, teman-teman, sorry. Pagi-pagi udah banyak ini. Sorry, tadi sambil discuss kelompok 6 apa sih dari siapa aja pertanyaannya, siapa? Oh iya, Pak. Sorry, Pertanyaannya ada 3, yaitu yang pertama tadi dari Rizal, Pak. Oke, dari apa Rizal. Sebentar, Pak. Rizal itu tadi di PPT kan bilang bahwa orang semakin tinggi posisi semakin banyak terlibat dalam proses. Tetapi tadi juga dikatakan bahwa CEO itu hanya perlu mengetahui sedikit informasi saja. Nah, ini sudah kami diskusikan, Pak. Sepertinya mau dijawab oleh DZ. Nggak apa-apa, pertanyaan dulu. Aku pengen tahu juga pertanyaannya. Sorry, tadi aku lagi ada tamu penting karena pagi ini apa-apa, Pak. Sedang penilaian jet di WBK, jadi saya nggak bisa ninggalin secara full. Tapi saya juga kalau saya range ke waktu lain nanti nggak dapat waktu juga ya Mas Pandu ya. Jadi cobalah saya paksain nih kita. Oke, yang terus jadi pertanyaan gitu, semakin tinggi, semakin banyak yang harus diketahui. Tapi CEO pegang yang penting-penting aja lah gitu ya. Iya, Pak. Terus bagaimana komentarnya gitu maksudnya gitu? Iya. Oke, terus nomor 2? Terus nomor 2 flowchart kan tadi ada yang
Dari siapa pertanyaannya, Alternatif. Mas? Oh, pertanyaannya dari Andi Ahmad Ahyar, Pak. Oke. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya di bagian alternatif, apakah harus selalu pertanyaan spesifik? Bukan dari pertanyaan umum dulu, baru ke pertanyaan spesifik, itu Pak, pertanyaannya. Oh, gitu. Tadi di flowchart, Oke. di bagian flowchart, Pak. Terus yang terakhir itu pertanyaan dari Franz Wijaya, Pak. Oke. Pertanyaannya itu, bagaimana cara bisa tahu atau nentuin konsumen yang mana yang sebaiknya kita pegang untuk basis pengembangan perusahaan? Karena cara menentukan konsumen dan keinginan cara untuk menentukan konsumen dan keinginan konsumen. Bakal ada yang puas atau kurang puas seperti itu, Pak. Oke. Ya silakan, Pak Moknam. Oke, untuk yang pertanyaan dari Rizal akan dijawab oleh Zaki Zulkarnain. Silakan Zaki. Oke, izin menanggapi. Jadi tadi pertanyaannya saya ulangi, apakah tadi kan dikatakan semakin tinggi jabatan seseorang dalam organisasi itu dia semakin banyak terlibat dalam proses. Namun faktanya semakin tinggi jabatan itu cuma memerlukan informasi yang sedikit. Jadi kayak berlawanan gitu ya. Oke, mungkin saya jawab. Kalau tadi contohnya CEO itu emang dia maunya terima jadi laporan informasi dari setiap divisi. Jadi nggak detail. Misal divisi perakitan, dia perlu gaji karyawan di perakitan, terus ada kosnya, terus ada listriknya kayak gitu-gitu kan. Banyak kan. Nah, namun CEO itu hanya pengen tahu kamu tahun ini keluar duit berapa kayak gitu doang informasinya. Namun terlibat dalam prosesnya itu juga banyak sebenarnya CEO walaupun tidak langsung, karena kan CEO itu dia yang ngambil keputusan dari suatu perusahaan. Nah, jadi dia itu bisa terlibat di proses divisi manapun. Misal tadi perakitan, mau ngembangin produk, contohnya ya, ada teknologi baru terus diproses, mau produksi, produknya jadi berkembang. Nah, dalam proses mau produksi itu kan harus mengetahui persetujuan CEO, mungkin terlibat prosesnya seperti itu. Lalu ada divisi pembayaran kan prosesnya juga panjang. Nah, nanti ada teknologi baru, misal membayar pakai OVO, GoPay, dan lain-lain. Nah, nanti kan dia kalau mau pakai sistem itu juga harus minta persetujuan dari CEO. Jadi CEO terlibat lagi dalam proses seperti itu. Jadi ya emang benar informasi yang dibutuhkan dia cuma mau terima jadi lah intinya. Tapi kalau proses dia juga masih terlibat dalam pengambilan keputusan yang penting. Mungkin seperti itu. Apa bisa menjawab, Zal? Ya. Makasih, Zal. Sudah cukup, Pak. Cukup. Ya, Oke. Pusing atau cukup? Makasih, Oke lah. Supaya nggak hilang momen lah ya. Oke, Rizal paham. Ya, silakan. Nanti saya. Ya, silakan Bapak mau menambahi. Ya, oke. Silakan. Oh, ini Bapak mau menambahi atau kita langsung? Kamu berkenan saya tambahin? Ya, silakan Bapak. Oke. Pertanyaan Rijal tadi ya ada kayak kontradiktif gitu ya antara penjelasan tadi di paparannya kelompok 6 ya. Sebenarnya sih ini bicara masalah value dari sebuah perusahaan ya. Tidak. Nah, ini mungkin lebih enak kalau kalian kaitkan dengan kejadian kita di DJP ini gitu ya. Supaya membesarkan hati kalian lah gitu ya. Sambil menyelam minum air nih, sambil nerangin sambil supaya kalian besar hatinya lah gitu ya.
Jadi banyak sekali sekarang di posisi kepala seksi, ya kan, banyak bahkan kepala kantor, ya kan, bahkan mungkin eselon 2 kali ya, ada lah mungkin ya, tapi sebenarnya udah nggak terlalu relevan lah. Kasih dan kepala kantor lah, eselon 3. Banyak sekali yang dari teman-teman yang penerimaan sarjana ya. Nggak apa-apa sih, artinya fine-fine aja. Mereka juga banyak yang bagus gitu ya. Tapi dalam beberapa kasus, ada yang orang ditempatkan, diterima, karena kalau di sarjana kan mereka masuk udah 3A, udah boleh jadi kasih itu. Ya kan? Beda dengan kita kan masuk mungkin apa, 2C ya, 2C apa? 2C ya. Iya, bahkan saya pertama masuk itu pernah ngalamin 2A kayaknya ya. Dulu ya sebelum PNS ya. 2C lah, 2C ke 2D itu 4 tahun ya. 2D ke 3A 4 tahun kan. Jadi sekitar ada 8 tahun diperlukan oleh kita untuk mencapai di level tanda petik perwira tadi lah untuk bisa menjabat di. Nah, teman-teman yang masuk dari sarjana itu mereka kadang-kadang cuma setahun karena kebutuhan organisasi langsung naik jadi kasih, ya kan? Kemudian karena kebutuhan organisasi berapa tahun kemudian jadi kepala kantor, apa jadi eselon 3. Nah, katakanlah kita analogikan mereka adalah CEO gitu ya. CEO itu jadi ya mereka benar-benar menentukan banget gitu. Ya, beberapa kali Bu Menteri SMI bilang bahwa keberhasilan kantor pajak untuk menghimpun penerimaan itu adalah dari leveling eselon 3 tadi gitu. Kepala kantor, karena dia adalah komandannya gitu ya. Dia akan mendirect menjadi apa ya, menjadi konduktor gitu ya, untuk menggerakkan semua komponen di KPP-nya untuk mencapai penerimaan. Nah, balik lagi ke pertanyaan Rizal tadi, semestinya seorang CEO, seorang pimpinan perusahaan lah gitu ya, dia harusnya ketahui semua proses yang ada di dalam usahanya. Kalau dalam KPP, dalam kantor pajak ya tahu dari mulai dia pelaksana yang tadi ngelipet-ngelipet, yang ngelem-ngelem, yang nulis-nulis surat dulu ya, sekarang mungkin udah nggak seperti itu, inputting data di PDI. Kebetulan saya juga pernah juga, setelah pengalaman pertama ngepost-postin surat, saya juga pernah juga jadi penyanyi kan di KPP ya, rekaman, ya rekaman terus, ngerekam terus ya, rekam bukti potong direkam ke komputer, jadi rekaman terus. Jadi setiap hari kalau tanya kerjaan lu apa di kantor, gua ini di apa, di Musika Studio. Kenapa? Rekaman terus, ngerekam bukti-bukti gitu ya. Betapa capeknya itu, saya 1,5 tahun kalau nggak salah melakukan itu gitu. Jadi poinnya adalah, apakah seorang CEO yang baik harus mengetahui dari mulai dasar sampai ujung? Iya, betul. Oleh karena beberapa CEO yang terkenal yang kita tahu barangkali ya, itu kalau kita cermati ya, mohon maaf yang teman-teman kita yang dari Tionghoa gitu, mereka tuh memang udah di bawah dulu gitu ya, tahu banget gitu, merasakan empatinya ada dan seterusnya. Ya, itu lebih baik tentunya. Tapi di dalam zaman seperti sekarang, seorang pimpinan perusahaan, kita nggak mungkin mengharapkan mereka seperti itu gitu ya. Ya artinya plus minus, itu value yang saya bilang tadi. Ya kan? Jadi sebenarnya secara teori, tadi udah dijelaskan di kelompok 6, bahwa sebenarnya sebaiknya dia tahu. Tahu itu kan bukan berarti tahu detail gitu ya. Tahu ya paling tidak alurnya kan gitu kan, pemahaman mengenai alur, baik alur pekerjaannya, alur datanya, sehingga dia bisa nanti dalam mengambil kebijakan dia bisa lebih pas gitu, ya kan. Namun demikian dengan sistem yang sekarang ada ini ya memang akhirnya bisa dibedakan. Coba deh di perusahaan-perusahaan yang sekarang baik maju gitu ya, bahkan kalau nggak salah dulu siapa yang punya pemilik McD, kalau nggak salah McD Indonesia, Bambang apa gitu, saya agak lupa gitu ya. Saya baca kisahnya itu, dia juga ternyata pernah menjadi juga di bawah gitu ya, ngelayanin customer langsung secara gitu. Dan mereka merasakan betul apa yang dibutuhkan oleh si pelanggan gitu ya. Jadi sebaiknya memang tadi mengetahui detail dan tidaknya, itulah yang akan menentukan value sebuah perusahaan gitu. Ya kan? Apalagi kalau kemudian si pimpinan perusahaan CEO-nya ini nggak ngerti sama sekali gitu dia, ya kan, dia pokoknya perintah ya. Saya pengalaman pribadi saya gitu ya, saya waktu kepala kantor di Kalimantan, saya belum pernah di extend gitu.
Sehingga kalau kasih action saya lapor, saya selalu bilang, ya udah kamu ada uangnya nggak, ada dananya nggak, ada Pak, ada kendala nggak, ada, udah lakuin. Tapi saya nggak ngerti sama sekali gitu. Dan itu akan berbeda dengan sekarang. Begitu saya sekarang sudah ngerti extend, karena saya pernah di kepala bidang extend ya, setahun setengah juga. Nah, maksud saya ini dimanai bukan kontradiktif sebenarnya, ya kan? Karena adanya kebutuhan, ada situasi yang tidak memungkinkan, maka betul Rizal bilang, kan bukannya CEO itu dia cuma tahu yang betul. Banyak sekali sekarang kita melihat di dalam kenyataannya, faktanya, di proses bisnis manapun, kadang-kadang anak siapa namanya? Anak ownernya gitu ya, tiba-tiba langsung taruh di situ CEO kan gitu. Tapi kalau kalian baca kisahnya, riwayatnya, ada tuh owner yang dia benar-benar memahami, akhirnya anaknya suruh jadi ekstrimnya kan jadi OB dulu gitu ya. Terus dia jadi pegawai rendahan dulu, ada tuh. Sampai anaknya protes, tapi begitu dia sekarang anaknya udah berhasil, dia bisa ngomong, oh, saya dulu disepertikan oleh papa saya, ternyata saya baru memahami. Memang papa saya mendidik saya buat seperti ini, kan gitu kan. Jadi prinsipnya bukan kontradiktif yang ada, namun adalah adaptasi, ya kan, adalah penyesuaian terhadap situasi dan kondisi sekarang. Tapi kalau secara teori dan secara fakta, secara real gitu ya, semestinya seorang CEO itu paham, ya kan, terhadap proses bisnis yang ada di perusahaannya, dari bawah sampai atas. Oleh karena terakhir saya kasih contoh, karena saya dulu 11 tahun di kantor pajak BUMN, sekarang teman-teman saya yang dulu, ya, dulu waktu saya tahun 95 ketemu sama beliau ini di BUMN tertentu, sekarang sudah jadi direktur keuangan, bahkan direktur utama di BUMN tersebut. Itu dia akan sangat benar-benar memahami betul, memahami harus bagaimana dan harus melakukan apalah untuk membuat perusahaannya maju. Karena dia dari bawah, ya kan? Ketemu dengan saya dia dari bawah terus naik, sekarang jadi direktur. Dibanding dengan direktur beberapa BUMN yang saya kenal juga, yang kemudian dia tidak memahami, ujuk-ujuk dia taruh-taruh sekarang dengan di Indonesia kan alasan politis ya. Artinya mohon maaf kita harus membuka mata gitu. Orang jadi direktur BUMN apa jadi komisaris BUMN karena alasan politis, bagi-bagi kursi dan sebagainya kan gitu katanya kan, walaupun kita nggak usah terlibat di situlah gitu ya. Tapi kemudian akan terlihat bagaimana dia memimpin perusahaan itu, seseorang yang memang dari mengerti betul proses bisnis perusahaan itu dengan orang yang ditaruh tiba-tiba gitu ya. Jadi sekali lagi bukan kontradiksi yang ada gitu ya Rizal ya. Nah, saya ingin menekankan itu aja bahwa kalau ada fakta CEO atau pimpinan perusahaan nggak ngerti proses bisnis, iya betul dan itu saya alami betul. Itu ya. Siapa Rizal? Alvin. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nah. Oke, monggo langsung. Oke, terima kasih atas tambahnya dari Pak Natalius. Next, ya kita pindah ke pertanyaan dari Andi Ahmad Ahyar tadi. Pertanyaannya, tadi kan dalam alternatif itu ada umum, ada yang spesifik. Nah, apakah bisa langsung ke spesifik? Kenapa harus spesifik? Biasanya kan harus ke umum dulu baru ke spesifik, seperti itu. Nah, kali ini akan dijawab oleh anggota kami, Pak. Spesifik dan objektif, ya. Oke, akan dijawab oleh Torik. Silakan, Torik. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Nah, dalam memberi pertanyaan itu kan, kita itu dalam mengasih pertanyaan kan kita butuh semacam respon. Jadi kalau misal kenapa kita bukan memulai dari pertanyaan yang umum dulu? Nah, kalau kita mulai dari pertanyaan umum gitu, nanti takutnya kita bakal jauh dari apa proses bisnis itu, apa yang kita butuh responnya. Kalau dia tidak jawab secara spesifik atau objektif, takutnya itu nanti yang dia kasihkan untuk jawaban kita, itu jadinya rancu banget. Misal kita sebagai perusahaan roti, mau nanya umum banget, apakah kamu suka makan? Kan dalam kemana-mana, bisa dia, apakah dia lagi puasa, bisa lagi diet, apa memang dia gak suka makan, kan kita butuhnya untuk pertanyaan roti gitu. Jadi karena rancu banget, kita harus memiliki semacam sesuatu yang
bisa mengarahkan respon itu agar kita mendapatkan respon yang antara subjektif dan objektifnya dapat diukur. Jadinya untuk menghindari kerancuan itu dan menghindari kesulitan untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Oke, mungkin ada kelompok saya yang ingin menguntuh. Ya, oke, itu jawaban dari Torik. Ada tambahan lagi dari Zaki. Gimana, Zak? Ya, jadi tadi kan alternatif PET ini kan merupakan bagian dari proses mapping ya. Nah, proses mapping sendiri itu kan tujuannya untuk memudahkan pegawai atau pelaku bisnis itu supaya mengetahui proses bisnis perusahaan. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh aja perusahaan rokok lah misal. Jadi ibaratkan rokok ini ada yang menggunakan mesin, ada yang menggunakan secara tangan ya, secara tradisional. Nah, pertanyaannya itu yang mengarahkan ke proses bisnis utama kita. Jangan pertanyaan yang umum. Nanti kalau pertanyaan umum jadi semakin banyak cabangnya, jadi semakin rancu nanti orang membaca proses mapping yang kita bikin kayak gitu. Jadi pertanyaannya yang spesifik. Misal mau produksi rokok, oke, pertanyaannya mau pakai mesin atau pakai tangan. Kalau pakai mesin berarti ya lanjut ke tata cara penggunaan mesinnya, cara proses bisnis pakai mesin. Kalau misalnya enggak, ya langsung ke cara yang tradisional kayak gitu. Jadi supaya on track lah. Itu mungkin itu ditambahkan. Oke, itu tambahan dari Zaki. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi? Andi, siapa Andi ya? Andi Ahmad ya, Pak. Ya? Andi Ahmad Ayhar, Pak. Ya benar. Di gimana, Di? Gimana, Andi? Iya, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah paham. Sebenarnya yang kamu tanya itu yang mana sih? Saya agak penasaran juga. Yang PowerPoint yang mana sih? Yang PowerPoint ke-11 bukan? Yang jenis-jenis decision diamond, Pak. Ya, 11 kan berarti kan? Ya. Benar ya? Coba tampilin lagi deh, siapa namanya? Alvin. Oh, tolong Torik untuk menampilkan lagi tadi yang presentasi Torik, Pak. Ya. Alvin kayaknya aktif di BEM ya? Enggak, Pak. Vin. Enggak saya. Oh, enggak. Saya tidak ikut, Pak. Oh, enggak ikut. Kamu kayak buru-buru banget jawabnya. Buru-buru gimana? Enggak, Pak. Saya berusaha untuk mereject pertanyaannya gitu, bosnya enggak di BEM. Atau di mana kamu, Vin? Saya di Radio Blast, Pak. Oh iya, suaranya enak emang. Ya, Ya, boleh terima kasih, Pak. kapan-kapan. Iya, penyiar kamu? Iya, dulunya, Pak. Mantap, mantap. Kan suaranya enak banget. Kalau suara saya, oh penyanyi. Siapa ngomong ini? Oh, Zaki. Zaki. Penyanyi gambut, apa penyanyi dangdut? Penyanyi latar dia, Pak. Oke, makasih. Nah, ini kan yang kamu tanya ya, siapa namanya? Andi Ahmad ya? Iya, Pak. Berarti yang kanan itu ya? Iya, yang kanan. Spesifik, objektif gitu ya? Saya malah pengen jawaban dari yang memaparkan. Siapa tadi? Zahra atau siapa tadi? Iya, Pak, saya. Zahra gimana, Zahra? Iya, kalau misalnya tadi yang udah dibilangin sama Zaki, kalau pertanyaannya general malah menjauh dari tujuan dari proses bisnis itu. Kayak yang kan proses bisnis bukan cuma diinterpretasikan oleh satu orang, tapi satu organisasi. Kayak contohnya tadi have time to eat sama have 20 minutes to eat. Kan bisa jadi orang tuh ada yang makan cuma 5 menit, ada yang makan sampai setengah jam gitu loh, Pak. Jadi mikirnya have time to eat menurut dia ada waktunya, padahal dia kalau makan butuhnya sekitar 30 menit kayak gitu, Pak. Itu kan bikin miss untuk proses-proses selanjutnya kalau misalnya diamond decision-nya itu rancu. Seperti itu, Pak, menurut saya. Tadi kamu waktu nerangin kayaknya udah jelas banget tuh. Saya malah nangkap dari kamu tadi. Dengerin kamu ngomong ya. Ini kan bisa dosen aja sebenarnya sambil belajar juga gitu. Oh iya benar juga ya gitu ya.
Sebenarnya oke, makasih lah ya Zaka, makasih Zaki, makasih Alvin ya dari kelompok 6 ya. Ya. Sedikit aja saya ya Alvin ya, izin saya menambahkan ya. Alvin. Silakan Bapak, silakan. Boleh ya, kalau nggak diizinin nggak apa-apa. Kan katanya sekarang itu dosen itu jadi apa ya, jadi fasilitator gitu ya, bener nggak ya? Jangan sampai merusak ritme yang ada gitu ya. Tapi ada, kalau ada yang keliru diperbaiki. Tadi yang disampaikan oleh Zaki, oleh Zahra itu benar. Cuma menambahkan sedikit lah ya, siapa namanya Andi Ahmad ya. Bahwa sebenarnya dalam konteks di slide yang 11 ini, jadi decision diamond ini sebenarnya tadi Zahra menerangkan tuh, saya dengar kok spesifik banget gitu. Karena ini ngomong spesifik, jadi ngomong spesifik juga, objektif ya. Ya, jadi memang agar supaya, nah ini sebenarnya agar supaya perusahaan atau proses bisnis atau bisnis tertentu itu bisa bertahan, survive, malah dia efektif, efisien, dan kemudian bisa mencapai tujuan goalnya ya, outcome-nya ya. Ya dia memang harus lebih menspesifikasikan dan secara objektif untuk melakukan tindakan dia gitu. Jadi apa strategi dia, apa langkah dia, menentukan tingkat kesurvivan dia di dalam bisnis itu gitu. Ya kan? Semakin spesifik, semakin objektif dalam memahami customer-nya, ya kan? Ya semakin baik produknya, akan semakin gampang dan cepat diserap pasar dan akan diterima tentunya kan gitu kan. Ya kan? Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh lah kita sekarang kayak kebutuhan apa sih namanya tuh, kamera buat zoom gitu ya, yang diciptakan oleh Logitech. Itu kan berbagai macam jenis, tapi macam jenis itu kan sebenarnya nggak, timingnya berbeda-beda ya, bukan dalam satu hari plak gitu, enggak ya, tapi dibikin dulu yang seperti ini, kemudian nanti ada lagi produk yang baru yang memperbaiki produk yang lama kan gitu kan, atau HP lah kan gitu kan. Selalu ada perbaikan HP dan perbaiki keinginan konsumen tadi secara spesifik dan secara objektif gitu. Jadi semakin kita spesifik, semakin objektif, ya kan, di dalam tadi membuat ya katakanlah flowchart, ya kan, untuk kemudian menentukan langkah kita selanjutnya, alur kita selanjutnya, semakin baik karena akan semakin besar harapan kita untuk bisa memenuhi ekspektasi harapan dari customer, ya kan? Sekarang kita udah nggak perlu lagi kan pakai, ya mungkin sekarang jarang yang punya kamera kan? Ngapain kamera dipakai, orang semua pakai HP semua, HP udah bagus gitu. Nah itu kan karena apa? Karena dia secara spesifik bisa menerjemahkan orang tuh lebih senang gitu ya. Sambil selfie sekarang malah, dulu kayaknya selfie itu dipencet terus kemudian harus dipencet langsung gitu ya. Ngerti nggak sih kalian? Udah lahir belum sih? Waktu zamanku dulu kalau selfie itu dipencet langsung gitu ya, ngadepin ke situ, cekrek langsung gitu. Sekarang enggak kan? Enggak. Sekarang ada 1, 2, 3 gitu kan? Ada ada delay-nya, time-nya kan? Delay time-nya sehingga kita bisa bersiap-siap dulu. Kalau dulu sambil megang gini gitu langsung cekrek, udah posisi kita mungkin lagi matanya kemana gitu. Jadi maksudnya spesifikasi yang seperti itu, ya kan? Itu terjadi karena memang kita secara spesifik memahami gitu. Oh, orang-orang tuh pada pengen punya HP yang bisa selfiean, tapi juga begitu mencet nggak langsung moto gitu ya, tapi ada delaying time-nya dulu sehingga dia bisa mempersiapkan diri untuk bergaya ya. Entah itu kakinya dibengkokin, gaya Barbie atau apalah, pokoknya kan gitulah kalau cewek-cewek kan gitu ya. Nah maksud saya, jadi tadi itu memang tidak bisa kita yang umum dulu. Kalau kita bisa langsung spesifik, ya kan? Bisa langsung secara objektif, kemudian kita bisa perbaiki, ya kan, produk kita, layanan jasa kita, ya kan? Ya kan? Semakin umum, ya maka akan semakin umum juga yang kita akan akan kita produksi. Ya entah itu mungkin even itu di perusahaan manufaktur sekalipun gitu. Semakin spesifik. Kemudian yang selanjutnya adalah kekhasan
kita, keunikan produk kita. Ya kan? Jadi produk kita itu benar-benar nggak bisa di kalau yang general mungkin everybody knows lah ya. Ya, semua orang bisa membuat itu. Perusahaan membuat sama gitu. Tapi begitu kita makin spesifik, makin detail, ya kan? Maka produk kita akan semakin khas gitu ya. Contohnya apa? Contohnya banyak sebenarnya ya, perusahaan-perusahaan bukan perusahaan apa, usaha dagang gitu ya. Usaha-usaha makanan, restoran ya. Kalau kalian pahami itu banyak sekali perusahaan usaha-usaha restoran yang apa namanya secara spesifik dia bikin menu yang mungkin barangkali orang sendiri tidak akan berpikir sejauh itu gitu ya. Kayak misalnya apa? Sekarang yang paling gampang itu apa? Yang spesifik, coba makanan apa yang cuma dibikin oleh orang tertentu dan orang mungkin susah untuk menirunya gitu ya. Apa kira-kira? Masakan Padang. Ya, sampai manapun coba kalian. Ya kan? Ada nggak orang yang tidak men-state itu masakan Padang terus berani untuk bikin nasi Padang? Saya kira nggak ada. Ya kan? Orang yang jualan nasi Padang pasti dia rata-rata orang Padang ya. At least chef-nya orang Padang gitu ya. Saya pernah ke Bali, mohon maaf nih kalau orang Bali di sini ya. Saya ke Bali terus makan nasi Padang, tapi di ujungnya ada orang bakar dupa gitu. Aduh, ini saya nanya sama yang ininya. Ini Bali, ini Padang bener apa Padang Bali? Saya bilang Padang bener apa? Kita orangnya masaknya orang Padang juga gitu ya. Artinya memang itu spesifik gitu ya. Bikin rendang itu tidak semua orang bisa, ya kan? Ya, sambal balado nggak bisa itu orang Bali atau orang Sunda bikin begituan nggak bisa gitu. Nah, jadi semakin spesifik orang semakin akan dapat itu customer yang loyal gitu ya, yang akan cari produk dia. Saya tanya sama kamu sekarang tadi yang saya bilang. Sekarang McD pernah mengeluarkan apa? Ada yang tahu nggak McD ada yang ngeluarin apa tuh? Yang saya sampai geleng-geleng kepala. Nasi uduk bukan, Pak? Ah, benar, nasi uduk. Saya bukan penikmat McD, Pak. Kan jago. Ya. Betul, ya. Sarah. Jadi McD itu pernah bikin produk nasi uduk. Kita mau makan di McD. Kayaknya kalau nggak terpaksa enggak deh. Ya kan? Kita kalau nasi uduk ya enaknya ya di mbok-mbok yang atau bukan mbok-mbok orang Bali ya. Apa namanya ya orang Betawi gitu ya. Kan bahkan saya pernah nasi uduk yang bikin orang Jawa, saya lain gitu. Saya langsung nanya, dari mana Bu ya? Oh dari Jawa gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Artinya semakin spesifik kita membuat satu produk, semakin kita punya keunikan, ciri khas, semakin baik. Nah, pertanyaan spesifik tadi, ya kan, akan membuat itu gitu, ke arahnya ke sana gitu. Gitu ya kurang lebih ya. Siapa namanya tuh? Alvin ya? Iya, Pak. Ya, Andi ya, Andi? Iya, Pak, ya, Pak. Oke, akhiri itu apa? Share screen-nya. Silakan. Yang berikutnya. Oke, terima kasih untuk tambahannya dari Bapak. Sekarang kita mau next ya teman-teman ke pertanyaannya si Franz. Franz ini agaknya dari kemarin sudah mempersiapkan pertanyaan nih teman-teman. Nah, pertanyaannya itu tadi bagaimana caranya kita untuk memilih konsumen. Karena akan ada konsumen dan juga keinginan konsumen. Cara menentukan keinginan konsumen itu bagaimana sebagai basis pengembangan perusahaan kita. Nah, kali ini saya coba jawab, Pak. Akan saya coba jawab untuk pertanyaan dari Franz. Jadi, Franz, setiap perusahaan itu pasti dalam, sebentar, saya buka dulu presentasinya ya. Nah, ini dalam mendefinisikan proses, ada tentukan output, tentukan konsumen, dan keinginan konsumen. Nah, pastinya dalam kita menentukan keinginan konsumen, itu kita tidak asal-asalan. Katakanlah kita adalah sebuah perusahaan. Baik perusahaan yang besar ataupun perusahaan yang
baru yang masih kecil, katakanlah seperti itu. Nah, dalam untuk menentukan konsumen, kita pasti juga menentukan yang namanya pasar kita. Dan di situ kita ada yang namanya riset. Jadi untuk menentukan keinginan konsumen, yang di sini kita juga termasuk target pasar, itu kita harus melaksanakan riset dulu agar kita pertama untuk meminimalisir biaya dan juga untuk agar produk kita itu semakin laku tentunya. Jika produk kita semakin banyak yang laku, pastinya juga akan berdampak dengan penerimaan atau pendapatan dari perusahaan kita yang pastinya juga akan meningkat. Biaya yang turun, tapi pendapatan meningkat. Nah, pasti akan labanya akan semakin tinggi. Seperti itu. Itulah pentingnya riset dalam kita menentukan keinginan konsumen. Nah, seperti contoh tadi di kasus Apple. Nah, karena mereka sudah memiliki brand, maka mereka sudah memiliki pasarnya sendiri. Dan menurut saya sendiri, untuk Apple itu, Apple hanya tinggal membuat sesuatu yang beda, walaupun tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Contohnya seperti ini, kemarin ada yang menghilangkan jack 3,5 mili. Itu dengan alasan itu sudah berusia 50 tahun katanya, klaimnya dari pihak iPhone. Sebentar. Ini dari pihak iPhone-nya. Dan gunanya itu hanya untuk membawa sinyal audio. Jadi hanya untuk menyalurkan audio dari HP ke katakanlah earphone. Jadi menurut dari pihak Apple itu adalah tidak ada gunanya. Jadi mereka lebih memilih untuk memasangkan speaker yang bisa dia gunakan untuk bisa digunakan konsumennya agar bisa katakanlah yang pertama bisa untuk mendengarkan bareng-bareng. Itu. Terus intinya dia lebih berguna daripada menggunakan jack earphone 3,5 mili yang sudah berusia 50 tahun dan juga hanya fungsinya untuk menyalurkan audio sinyal dari HP ke earphone ini. Nah, terus kaitannya dengan memilih konsumen, karena selain itu sebenarnya target pasar dari orang-orang Apple, bukan orang-orang Apple, tapi pengguna Apple, itu adalah Apple itu sudah memiliki kesan yaitu simple dan elegan. Kalau seumpamanya kita menggunakan jack 3,5 mm, itu di bentuk HP-nya itu akan menjadi menurut saya aneh. Jadi untuk pengguna Apple sendiri itu bagus dengan menghilangkan jack 3,5 mm. Jadi intinya adalah kita riset dulu keinginan dari pasar kita karena Apple sudah punya pasar, jadi ya mereka it's fine, it's easy untuk menghilangkan 3,5 mm karena dari Apple-nya sendiri sudah memberikan keterangan seperti itu dan pangsa pasarnya itu suka yang simple dan elegan. Jadi mereka hanya cukup membeli satu alat yaitu namanya splitter, itu sudah bisa menggabungkan antara charger dan juga earphone itu. Nah, mungkin seperti itu sih. Jadi intinya adalah riset untuk menentukan konsumennya. Itu Pak jawaban dari Franz jawaban dari kelompok 6. Atau kelompok 6 ada yang mau menambahkan atau orang teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau Bapak mau menambahkan? Silakan Pak. Mungkin jawaban saya Franz, memang gimana Franz? Belum sempurna. Belum sempurna. Belum sempurna. Kata Alvin Pak, itu bukan saya. Sempurna. Yang bilang belum sempurnanya Alvin Pak, bukan saya Pak. Oh kan? Yang bilang belum sempurnanya Alvin, bukan saya tadi. Oh, bukan kamu. Iya. Iya. Jawaban saya belum sempurna. Buat teman-teman. Iya. Atau ada yang mau menyempurnakan jawaban saya, jadi intinya adalah riset di sini. Kalau ngomong penyempurnaan hati-hati loh, kalau drama Korea penyempurnaan itu yang lain kan mananya kan. Maaf Pak, saya bukan Saya kurang tahu juga. penggemar Korea Pak. Iya.
kan nanti ada banyak cara untuk mencari we time, bukan me time, we time ya. Karena di rumah istri suka drakor ya, kita mendekati dengan nanti karena udah nikah harus gitulah ya kan. Sama Amin. ya, bukan mau jadi konsultan pernikahan, bukan ya, maksudnya ya itu bisa dianalogikan di dalam bisnis kita lah. Oke lah, sambil jadi bukan kamu yang ngomong nggak sempurna ya, Frans ya? Iya, Pak. Ya, menurut kamu sempurna ya? Nggak tahu juga sih, Pak. Kayak apa ya, nggak ada, atau mungkin pertanyaan sayanya memang kurang kurang lugas. Ya itu yang mau saya tanyakan. Sebenarnya pertanyaan kamu itu apa sih, Frans? Kok ya aku gak mudeng gitu, apa ya pertanyaan kamu itu? Tepatnya itu kamu ingin ketahui itu apa gitu? Iya, apa, iya. Yang saya pengen tahu tuh dari kamu langsung ya, sorry Frans. Iya, betul Pak, nggak apa-apa Pak. Gimana Frans? Gimana ya? Enggak, pertanyaan kamu apa sebenarnya yang paling kamu begitu tanya kan harus ada dong yang apa ya? Intinya. Yang hati kamu tuh sebenarnya gue tuh mau nanya ini loh gitu. Nggak usah pakai terlalu mengaitkan dengan PPT tadi gitu. Menurut kamu apa? Yang kamu tanya itu apa sih, Frans? Ya itu tadi sih Pak, sebenarnya ada nyinggungnya sedikit dari jawabannya Alvin kayak dari feedback. Kalau riset itu kan sifatnya sebelum kita berproduksi kan, atau setelah juga bisa setelah produksi kemudian mendapat feedback, kemudian riset lagi, kemudian produksi lagi, begitu yang saya ketahui. Yang saya pengen sebenarnya tahu itu hanya ketika produk kita atau jasa kita yang sudah kita berikan gitu, kita sediakan kepada masyarakat, kepada konsumen ini mendapatkan feedback dari mereka, kita ini harus ngikuti kata orang nih, produk saya ini kurang ini. Atau misalkan sesimpel nasi goreng deh, jangan apple gitu ya. Kalau nasi goreng Mas ini tuh apa ya, kayak kurang bawangnya gitu, atau kerupuknya pelit gitu. Nah, kita ini sebagai pengusaha gitu, enaknya tuh ngikut yang mana, ataukah jadi seberapa besar gitu porsi kita yang optimal gitu untuk benar-benar ngedengerin kata konsumen gitu, ketimbang mempertahankan idealisme ataupun riset kita yang awal kita pegang itu gitu. Ya, oke. Nah, ini baru nangkep nih gua nih. Ini langsung dijawab oleh Bapak atau boleh boleh, bisa, kamu katanya saya coba jawab dulu, Pak. Jadi kamu dipertaruhkan di sini, Alvin dan Astagfirullahaladzim. ini ya. Ya ini Pak, versinya Frans soalnya, Pak. Apalagi ada si Zaki itu, Zaki. Ayo silakan, kelompok 6. Ya, akan coba saya jawab ya. Mungkin dengan adanya feedback itu namanya berarti kita evaluasi ya. Berarti kita evaluasi bagaimana dan yang perlu dari evaluasi adalah respon kita terhadap feedback tersebut. Nah, jika kaitannya dengan apa namanya? Jika berkaitan dengan usaha kita, pastinya usaha kita itu pasti ada keunikan dan khasnya tersendiri seperti itu. Katakanlah tadi penjual nasi goreng, bawangnya kurang, tapi dia berani dalam bermain, katakanlah dagingnya banyak atau telurnya banyak, seperti itu. Nah, berarti intinya respon kita itu bisa menerima feedback, kita bisa menerima feedback. Tapi karena kita sudah memiliki ciri khas tersendiri, kita juga tidak mungkin untuk menghilangkan ciri khas dari produk kita sendiri, katakanlah tadi nasi goreng, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya itu lebih condong ke apa yang sudah kita punya, apa yang sudah produk kita punya, dan mungkin untuk next, karena adanya feedback dan evaluasi serta respon kita terhadap feedback tersebut, mungkin akan ada pengembangan dalam produk lain. Katakanlah tadi kita cuma nasi goreng, seperti itu ya. Kita punya nasi goreng. Nah, besok ketika kita sudah menerima seperti itu, kita akan membuat nasi goreng yang versi yang lebih lagi, seperti nasi goreng versi bawang. Nah, seperti itu. Itu kita tidak menghilangkan nasi goreng, tapi kita juga ada respon dan feedback dari pelanggan, pembeli tadi dari pembeli tadi.
Jadi karena ketika kita langsung merespon itu, kita juga tidak bisa langsung mengaplikasikan feedback tersebut atau evaluasi tersebut. Karena yang pertama, ketika kita sebuah perusahaan, kita tidak hanya berpikir tentang konsumen, tapi kita juga berpikir tentang perusahaan kita. Ada biaya yang perlu kita keluarkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah punya ciri khas, ya sudah kita pertahankan terlebih dahulu. Nanti untuk responnya kita bisa membuat suatu produk yang berbeda sesuai dengan keinginan konsumen. Seperti itu. Itu jawaban dari saya, Pak. Oke, Alvin. Sebelum saya tambahin deh, oke lah, makasih lah ya ke Alvin. Boleh deh, tepuk tangan deh ya, kasih reaction untuk kelompok 6 deh ya. Oke lah. Thank you. Ya, sama-sama, Pak. Tepuk tangan, dia jempol kayaknya Frans tuh. Berarti dia puas banget sama jawabannya Alvin. Ya, alhamdulillah. Ya, harga diri saya tidak jadi jatuh, Pak, di depan Frans, Pak. Ya. Siap. Ya. Makasih lah ya kelompok 6, ada siapa tadi? Ada Zahra ya, ada Andrea, ada Alvin, ada Zaki, ada operator yang sama benar-benar tampangnya operator banget, ada Torik ya. Oke. Sebelum saya jawab sampai jam berapa kita? Kalian ada kuliah lagi nggak setelah ini? Nggak ada, Pak, nggak ada kuliah lagi. Santai. Cepet banget geleng-gelengnya. Saya ngarepin ada gitu. Jadi saya ya udahlah kalau gitu kita akhiri gitu ya. Saya begitu nanya kuliah langsung Pandu nongol ya, saya lihat. Responsif dan spesifik dan objektif. Pandu itu ya. Oke, ya kalau tidak ada tadi kan 7.45 ya. Jadi mungkin tambah 15 menit lah ya. Boleh ya teman-teman ya? Boleh, Pak, nggak apa-apa. Oke, jadi sebelum saya juga ada yang ditampilin dikit-dikit lah gitu ya. Nanti dikira kalau ngajar nggak bikin paparan gitu ya. Kasihan Mbak Haifa udah nyiapin paparan nanti nggak ditampilin gitu ya. Kita juga bikin lah. Tapi saya jawab dulu lah sedikit tentang Frans tadi. Ya, sebenarnya balik lagi kalau kemudian pertanyaannya mungkin Frans sudah tahu juga, cuma ngetes saja kelompok 6 lah ya. Ya prinsipnya sebenarnya sebisa mungkin kita kalau perlu tergantung lagi-lagi tergantung bisnisnya gitu loh, ya kan? Bisnis apa kita sih gitu ya? Kalau bisnis manufaktur mobil gitu ya misalnya, atau bisnis yang lebih ya McD lah misalnya atau apa. Kalau kita kemudian nampung feedback dari konsumen secara spesifik, terus kemudian direspon, dilakuin, yang nggak ada habis-habisnya kali ya kan? Dan ini kan subjektif banget gitu loh. Tadi kan kita udah bilang kalau decision diamond itu kan benar-benar kalau bisa sespesifik mungkin, betul gitu ya. Namun demikian selain spesifik juga harus objektif, kan gitu kan? Ini mewakili gitu komunitas. Kalau katakanlah yang ngomong tadi nasi goreng bawang cuma 1-2 orang gitu ya, sama tukang cucian gitu ya, cuma buat orang-orang itu belum tentu juga tiap malam makan di situ ya gitu ya. Atau kalau dalam konteks yang lebih besar, gitu kan, sebuah produk mobil atau ya sebuah produk mobil tidak mungkin dia katakanlah bikin ada konsumen yang pengennya itu katakanlah pintunya itu di atas gitu ya, di langit-langit itu. Ya, saya nggak mau yang umum pintu kok di pinggir kiri kanan gitu ya. Saya pengen di atas gitu ya. Terus kalau kita terus penuhi, ya cuma dia doang yang suka begituan ya, yang cuma pintunya di atas gitu ya. Atau mungkin ada lagi, mohon maaf banget ya. Ada lagi mungkin yang jiwanya dermawan gitu ya. Saya pengen kaca itu di pinggir mobil itu ada yang bolong, dibukanya dikit hanya untuk ngeluarin uang 2.000-an. Jadi nggak ada begitu buka kaca nanti tiba-tiba kita dijahatin sama orang gitu kan, tapi cukup gitu kan dikeluarin kayak musim ATM gitu kan, uangnya keluar gitu kan melalui ini sehingga si pengemis itu bisa ngambil. Mungkin itu memenuhi syarat ya. Ada mungkin orang yang iya boleh juga ya kalau ada kaca yang cuma buat lobang buat uang doang gitu. Jadi kalau ada pengemis itu, ada pengamen, kita nggak usah buka kaca kan gitu kan, cuma ngeluarin gitu komennya ambil. Mungkin itu juga feedback itu pasti ada menurut saya kan, apalagi zaman sekarang gitu kan. Atau sekarang mungkin sepeda banyak dibegal gitu ya.
ya kan? Mungkin orang menjual apa namanya baju sepeda yang di belakangnya jangan dibegal, saya belum nikah kan gitu kan, atau jangan dibegal kan gitu kan, sepeda saya murah kan gitu, atau jangan dibegal saya nggak bawa apa-apa gitu kan, mungkin iya ya. Tapi maksud saya poinnya adalah konsumen betul didengar pasti, sekecil apapun itu, setidak berarti apapun itu masukan itu akan didengar. Tapi pada akhirnya untuk sebuah perusahaan merespon konsumen menjadi produk, perbaikan produk atau inovasi produk atau variasi produk, diversifikasi produk, maka itu akan ada tahapan yang ada dilakukan lebih lanjut, ya kan? Masuk mungkin bagian lead bank, ya kan? Ditanyakan tadi seperti Alvin bilang, duitnya ada nggak nih buat merespon keinginan si konsumen itu, kan itu menjadi hal pertimbangan juga kan, yang pada ujung-ujungnya adalah CEO-nya tadi, decision maker-nya tadi yang akan ngomong, oke, yang ini kita nggak bisa penuhi, yang ini dipenuhi tapi 50%, yang ini usul dia 1, 2, 3, 4, tapi kita penuhi cuma 1 aja dan sebagainya, itu ada. Tapi bahwa sebuah perusahaan yang baik, proses bisnis baik, pasti dia akan merespon sekecil apapun, setidak berarti apapun feedback yang ada di masyarakat, di customer terutama. Dan kemudian saya ingin kaitkan dengan model bisnisnya gitu loh. Kalau mulai bisnisnya itu adalah tailor made, ya kan? Tailor made itu apa ya misalnya ya? Tukang jahit gitu, ya kan? Tukang jahit pasti dia akan mengikuti konsumennya dong. Pak, saya pengen kantong yang tidak di pinggir, tidak di belakang, Pak. Saya pengen di bawah gitu ya, di dekat sepatu, supaya saya kalau naruh uang itu orang nggak ada yang nyangka, copet nggak mungkin ngambil. Ya mungkin dia setidak masuk akal pun, ya karena dia pertimbangan konsumen, dia pasti akan ngikutin kan gitu kan. Pasti yang dipakai itu. Nggak mungkin dia ngomongin panjang lebar, Pak, Bapak nggak takut Pak kalau hujan-hujan nanti basah uangnya dan sebagainya. Nggak mungkin gitu ya. Jadi tergantung semakin dia semakin dia lebih private gitu ya, suatu perusahaan yang bukan dia nggak stalking dia ya, tapi berdasarkan pesanan, ya kan, berdasarkan order, made to order gitu ya, semakin itu ya semakin dia akan ngikutin tuh yang kamu bilang tadi tuh, Franz, ya kan, semakin dia akan ngikutin apa yang dikatakan oleh customer itu akan diikuti sama dia, karena memang dia bikin sesuatu berdasarkan order gitu. Tapi kalau dia make to stock gitu ya, to inventory untuk jadi persediaan gitu ya, untuk nanti dijual secara umum, maka semestinya pada saat dia mau bikin sesuatu dia akan mempertimbangkan banyak hal. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara di beberapa proses bisnis yang ada, memang semakin kita mendengarkan tadi semakin spesifik ya, maka semakin baik kita bisa ngikutin, semakin baik pula kesempatan ataupun peluang perusahaan itu akan berkembang, akan maju, akan menjadi market leader lah ya kan, karena konsumen merasa oh ini yang gue butuhkan seperti tadi. Ya kan? iPhone juga saya kira pasti banyak juga ya di sisi lain, mungkin tadi Alvin bilang ada juga yang kelompok yang tidak setuju juga ya, karena memang selalu seperti itu gitu ya. Tapi poinnya gitu lah ya, siapa namanya tuh Franz ya. Jadi sebenarnya keinginan untuk merespon itu pasti menjadi pemahaman dari si owner atau si CEO dari perusahaan manapun, proses bisnis manapun akan tahu bahwa feedback dari konsumen, ya kan, itu akan menjadi hal yang sangat penting. Sehingga kalau bisa ya diikutin. Tapi kemudian untuk diikutin, ya kan, ya benar tuh, Zaki beradaptasi. Ya Zak, benar Zak ya. Itu kan dari awal kita sepakat seperti itu ya. Tapi untuk melakukan adaptasi itu, untuk ngikutin feedback dari konsumen, banyak hal yang dipertimbangkan. Biaya, ya kan. Terus kemudian mungkin sumber daya, teknologi. Nanti juga kalau teknologinya tidak mungkin, susah juga kan gitu kan. Tapi bahwa itu akan menjadi paling tidak input bagi R&D gitu ya, research and development-nya pastilah gitu ya. Ya, jadi kedepannya akan seperti itu. Gitu ya Frans ya? Ya Frans? Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya, siap ya. Oke lah teman-teman, sebelum kita akhiri, saya nampilin ini
Ini Haifa ini bikin ini ya. Aduh, saya terima kasih banyak Haifa ya. Nah, ini sebenarnya barangkali yang dibikin oleh Haifa nih. Oke, makasih Haifa ya. Ini ada berapa sama sebenarnya di yang kalian ini kan. Cuma ini Haifa bikin beberapa hal sebentar. Nah, ini tadi. Ya. Nah, ini tadi beberapa contoh bisnis jasa ya. Tadi kan disampaikan agen perjalanan wisata. Nanti dalam perjalanannya, terima kasih nih Mbak Haifa ini udah. Sebentar, mana tadi ya saya? Nah ini. Ya, ini contoh perusahaan jasa di Indonesia ya. Bahwa di sini sektor jasa tuh termasuk sektor jasa properti, real estate ya, building construction. Ini Waskita Karya, Wijaya Karya, PP. Ya kebetulan ini juga terdaftar di kantor pajak kita juga Pasar Rebo dia, Adikarya, ya, BSD, ini TBK semua nih. Ada infrastruktur, utility dan transportation, ada Telkom, Jasa Marga, Garuda, CMNP, ini punya Tutut tadinya, sekarang udah dipunyanya ini ya Haritanu kalau tidak salah ya. Ya, tapi kalau kalian lihat perhatikan Waskita, Wijaya, PP, Adi, Telkom, Jasa Marga, Garuda, ini perusahaan apa nih? BUMN ini. Ya, finance. Jasa juga nih, Bank Mandiri, ya kan? BRI, ini perusahaan punya negara nih, cuma BCA doang yang bukan. BCA pun dulu pernah jadi perusahaan negara juga karena sahamnya dipegang begitu restrukturisasi ya. Sektor jasa MNC ini Haritanu ya, Global Mediacom, Sumber Alvaria ya. Oke lah. Ini contoh-contoh yang perusahaan-perusahaan jasa. Jadi kalau nanti katakanlah tugas yang kalian ya, tugas apa sih bikin ini mungkin bisa menjadi acuan juga ya. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa terkait dengan proses bisnis perusahaan jasa sebenarnya nanti ada kebutuhan Ditjen Pajak nomor 233 ya, terakhir diubah dengan 321/2012 terkait dengan jasa agen perjalanan wisata, jasa agen perjalanan bukan wisata, jasa biro perjalanan wisata. Tadi kan udah belajar juga kan apa sih bedanya biro sama agen Pak kan gitu ya. Ya. Nanti di sana dari segi perpajakannya pun nanti berbeda lah ya. Tapi itu tinggal dibaca aja sih ya. Nah mungkin Haifa juga bikin, terima kasih Mbak Haifa nih. Ya di sini ada aspek perpajakan proses bisnis perusahaan dagang. Ada harga pokok ya kan di pembelian, ada PPN masukan, PPN yang bisa diakui ya PPN yang berkaitan dengan ya katakanlah yang dia jual gitu ya. PPN atas perolehan BKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau PM atas perolehan BKP yang atas penilaian tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan. Ya. Pembelian, ya pengadaan dalam hal pajak PPh badannya, ya kan? Pembelian barang dagangan merupakan unsur yang harus diperhitungkan dalam HPP yang merupakan pengurang utama. Oke lah. Kerugian penurunan nilai, ya kan? Biaya sewa gudang, kalau kita ngeluarin biaya sewa gudang tentu di sana ada kewajiban kita untuk melakukan pemungutan, ya kan? Pasal 4 ayat 2 final, ya kan? Ya, terus kemudian, nah itulah. Pendapatan atau biaya yang berhubungan dengan proses pemasaran dan penjualan aktiva selain persediaan. Ini kan ada PPN 16D kalau tidak salah ya, yang tidak untuk diperjualbelikan. Tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan, ya kan? Biaya training karyawan PPh 21 atas pelaksanaan training yang dilaksanakan sendiri, maka atas honor para pengajar akan merupakan objek pasal 21. Sementara yang tidak dilaksanakan sendiri kan gitu kan melalui suatu IO dan sebagainya bukan pasal 21 kan, pasal 23. Pembelian tanah dan bangunan, ya kan. Makasih banyak nih Haifa nih. Ya sudah apa. Nanti kalau perlu nanti saya kirim ke Pandu ya, gitu ya. Oke teman-teman, intinya saya mau menambahkan sedikit saja terkait dengan sebentar cara stop share. Oke. Ya.
Intinya sebenarnya dari hal yang tadi kita pelajari ya banyak sebenarnya bisa kita sampaikan bahwa perusahaan dagang ya kan dan perusahaan apa ya perusahaan jasa gitu ya. Kita kalau baca literatur mungkin kalian juga udah baca lah ya bahwa sebenarnya ada ada perbedaan ya ada karakteristik juga lah gitu ya. Sedikit mungkin tadi nggak disinggung, tapi karena kalian sudah paham kali ya. Insya Allah sudah paham lah. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang ini sebenarnya punya karakteristik, ya kan? Tapi juga ada perbedaan juga antara dagang dan jasa, ya kan? Kalau sifat produk yang dijual, mungkin kita paham tadi lah udah jelaskan juga ya. Jasa itu seperti apa, kalau dagang seperti apa, kalau jasa kan nggak mungkin dipegang lah, disentuh dan sebagainya. Tadi udah dicerangin sama Zahra kalau tidak salah, atau sama Andre ya kan. Terus tadi kalau cara perolehan produk yang dijual juga jelas lah gitu ya. Kalau perusahaan dagang seperti apa, kalau jasa juga kita bisa lihat. Tapi tetap ya jasa juga walaupun jasa dia sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Namun demikian dia tetap perlu alat ya untuk melakukan mendukung proses penyediaan jasanya gitu kan. Kalau salon itu kan katanya ada gunting, ada apa dan sebagainya gitu ya. Kemudian ketersediaan produk juga sama ya. Di sana juga merupakan karakteristik dari dua perusahaan tersebut yang memiliki perbedaan ya kan. Kalau jasa kan terus dia tidak akan nyetok barang karena memang tidak ada ya kan. Tapi kalau jasa pasti dia ada stok barang, ya kan. Namun demikian tetap aja perusahaan jasa juga ada kan stok. Katakanlah untuk perusahaan salon dia stok gunting baru, mana tahu gunting yang lamanya yang susah kan gitu kan. Atau alat untuk mengkrimbat gitu ya, sampo-nya dan seterusnya ada gitu ya. Kemudian penggunaan produk ya kan. Ya tadi kalau si perusahaan dagang kan jelas bisa disentuh, bisa dilihat ya gitu ya. Tapi kalau perusahaan jasa tentu tidak. Kemudian kalau perusahaan dagang atau atas pembelian produk yang dipakai itu barangkali dia tidak langsung serta-merta habis kan. Begitu dia beli makanan gitu bisa aja makanan itu nggak langsung habis tapi bersisa gitu nanti dimakan kemudian. Tapi kalau perusahaan jasa ojek gitu kan nggak bisa kita dari sini mau ke Bintaro gitu kan, saya dari Pasar Rebo kemudian nyampe ke mana ya, nyampe ke Tanah Kusir gitu, berhenti dulu bang, saya sampai sini aja deh, nanti sisanya yang Tanah Kusir ke Bintaro saya ambil kemudian gitu ya kan nggak gitu. Jadi perusahaan jasa relatively dia akan sekaligus dia dihabiskan saat itu juga kan, begitu dia beli ya kita akan habiskan kan. Kita gojek ke Bintaro ya kan, ke Bintaro kan nggak mungkin tengah jalan kita berhenti terus bilang bang yang sisanya nanti saya ambil lagi ya begitu order berikutnya gitu. Even itu ke ojek konvensional gitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu ditambahkan dari penjelasan di bab ini ya di pertemuan ini terkait dengan pembuatan flowchart ya kan. Saya terima kasih banyak lah kelompok 6 kira bagus ya memaparkannya. Ya sekali lagi saya terima kasih. Dan untuk terakhir barangkali terkait dengan katakanlah perpajakan ya. Sekali lagi perusahaan dagang itu dan perusahaan jasa itu spesifiknya di pajak ini banyak mendominasi biasanya UMKM. Ya, UMKM. Beda dengan manufaktur yang banyak perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Perusahaan jasa dan dagang ini UMKM nih yang banyak nih. Ya, oleh karena ciri khas UMKM apa? Ciri khasnya itu dia tidak mendokumentasikan, tidak ngikutin SAK kan gitu kan. Mungkin jika dia tidak punya bagian yang ngurusi pemasaran, ya kan, servis, ya purna jual dan sebagainya tidak ada. Dia sendiri aja dari awal sampai akhir, dari mulai input sampai output, ya kan, dia kerjain sendiri. Nah itulah challenge banget bagi kita. Pada saat kita meriksa perusahaan seperti itu atau usaha seperti itu, bukan perusahaan ya, karena banyak orang pribadi juga. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk make sure bahwa mereka itu telah membayar pajak dengan benar sesuai dengan kenyataan?
Ya. Nah, disitulah kemampuan-kemampuan kita di dalam melakukan yang saya selalu bilang berkali-kali, profiling, benchmarking, ya, jangkar. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Bapak kayaknya nggak mungkin deh Pak, usaha Bapak dari usaha bikin makanan untuk catering seperti ini gitu ya, labanya cuma segini Pak. Ya kan, misalnya NPM-nya, net profit margin-nya katakanlah cuma 0,01% Pak, nggak mungkin deh Pak. Kita harus menjelaskan ketidakmungkinan kita dengan membandingkan, karena pagi ini Pak, perusahaan usaha sejenis dengan Bapak yang dijalankan oleh si X gitu kan, karena kita tidak boleh nyebut nama, ya untungnya seperti ini Pak, ya kan. Nah kita bisa melakukan benchmarking namanya. Jadi kita nggak mungkin tuh nanya, Pak, coba saya lihat Pak, flowchart Bapak Pak. Saya lihat DFD Bapak Pak. Saya mau lihat nih Pak, bener nggak? Waduh, diketawain nama dia. Apa tuh flowchart Pak? Ya saya usaha aja Pak. Pagi-pagi bangun subuh, terus masak makanan, terus kemudian nyiapin kotak-kotakan, kirim ke kantor, kan gitu kan? Nggak mungkin kita minta seperti itu. Atau kita nanya, Pak, apa rencana inovasi Bapak ke depan Pak? Dan sebagainya, diketawain dia gitu. Yang bisa kita lakukan adalah membenchmark. Ya kan, membenchmark dia dengan perusahaan dia yang sejenis. Usaha dia, usaha perorangan, dia akan compare. Ini loh Pak, usaha Bapak tuh yang kita sudah miliki data itu adalah sekian. Bapak bisa jelaskan nggak? Jangan kita suruh jelasin ya. Kalau suruh jelasin kita gempor. Mereka suruh jelasin, Pak, kenapa sih Pak Bapak kok punya usaha seperti ini ya Pak ya? Even itu ke yang lebih besar sekalipun ya. Dia labanya gede gitu daripada yang lainnya. Kita nanya, Pak, kenapa bisa gede gini Pak ya? Oh karena gini Pak Pak. Dia jelasin dalam bahasa dia. Nah kita cerna itu. Terus kita kemudian benchmark, bandingin dengan perusahaan-perusahaan yang tadi ngaku labanya lebih kecil untuk usaha sejenis. Kita bisa compare. Apakah ada kewajaran di situ? Apakah ada rencana dia untuk menyembunyikan kemampuan dia yang yang realnya gitu? Nah, baru di situ kita bisa compare. Jadi pada akhirnya ya ujung-ujungnya saya bisa mengatakan bahwa kemampuan kita di Viskus ini memang luar biasa gitu ya. Seorang Viskus itu ya skill harus jago ya. Ya. Ngomong harus jago ya. Yang kalau mungkin Alvin kalau dia nelpon WP-nya cewek gitu mungkin ya lepek-lepek juga kan suaranya empuk gitu ya. Tapi kalau saya nelpon cewek mungkin ya suaranya cempreng gini siapa yang mau dengerin gitu ya. Tapi tidak cukup itu gitu loh. Tapi bahwa skill kita, kemampuan kita untuk merayu WP untuk bisa bayar pajak benar itu menjadi penting. Namun pemahaman kita terkait dengan proses bisnis ini yang kita pelajari menjadi penting. Ya, kemudian kita juga tidak membabi buta. Ya, jadi kalian belajar ini juga bukan kemudian memukul rata bahwa semua usaha akan bisa dimintain flowchart-nya, akan dimintain DFD-nya, ya kan? Akan dimintain coba susunan pengurusnya Pak. Enggak ada pengurus Pak. Loh, ini yang bagian ngantar siapa? Ya saya Pak. Yang masak ya saya Pak. Kan nggak mungkin kita bisa memaksakan. Sekali lagi pajak netral ya kita ikutin aja gitu ya. Faktanya seperti apa? Nah, caranya kita tidak harus membuktikan, tapi WP harus membuktikan. Loh, kenapa harus membuktikan WP Pak? Karena memang kita self assessment system. Ya kan? Itu yang kadang-kadang kita suka dibikin puyeng juga. Saya juga kalau ketemu AR saya sekarang kadang-kadang, Pak ini susah Pak. Gimana Pak cara buktiinnya? Loh bukan kita yang buktiin. Ya biar mereka nerangin. Terus kamu cerna, kamu dengerin. Terus kamu bandingin dengan perusahaan sejenis. Kan gitu kan? Kamu cari jangkarnya. Ini perusahaan ini tuh apa jangkarnya? Apa yang perlu kita waspadai. Jadi ya susah pasti ya. Seru gitu ya, challenging. Tapi juga ya seru lah ya kan. Kalau kalian punya adrenalin yang agak-agak gimana seru juga gitu ya. Habis Oke. Pandu. Ya. Ada pertanyaan dari itu juga pertanyaan Pandu atau pertanyaan teman-teman? Semuanya, Pak. Nanti kita bahas di WA aja ya. WA ya. Tapi intinya ginilah. Ya oke. Terima kasih Pandu ya. Terima kasih teman-teman. Jadi intinya ginilah ya. Saya sendiri
juga tahu lah, dosen koordinator Pak Ragil juga menyampaikan, jangan main enak aja ngasih nilai A gitu kan. Seenak. Enggak, saya nggak bukan penganut paham seperti itu gitu ya. Dan bagi saya tidak ada jawaban yang benar saklek benar dan salah saklek enggak. Selalu ada reasoning di balik itu. Sepanjang kalian nanti menjawab soal, menyampaikan argumen-argumen kalian, maka saya akan lihat secara ini. Terus saya juga tidak pantang ngasih orang A ya. Kalau memang satu kelas jago semua A ya saya kasih A semua, nggak apa-apa juga gitu ya. Ya kan? A, B, atau AB. Tahu AB kan? Berapa AB? Ada nilai AB tuh. Ya. Atas belas kasihan gitu ya. Akhlak yang baik, Pak. Oh, akhlak yang baik. Iya, ya. Karena saya waktu di Atmajaya ada tuh orang nggak bisa jawab terus dia nulis penuh tuh. Saat itu belum online kan. Jawabannya itu tadi penuhnya itu adalah ngomong aja. Pak, mohon maaf Pak, saya kebetulan orang tua saya sedang dirawat di rumah sakit Pak, jadi saya nggak sempat ini Pak gitu. Ini saya bertekad Pak nanti apa yang udahlah. Ya nilainya AB juga ya, atas belas kasihan gitu ya. Sudah, gue kasih aja berapa gitu. Tapi tentu kan kita lihat dong ya kan. Seperti sekarang ada tugas diskusi kelompok. Oh iya, saya juga lupa Pandu. Kalau nggak salah katanya harus ada 3 kuis yang harus dilaksanakan sebelum UTS ya. Nah, nanti ya benar. Ya, itu juga pokoknya gini lah, yang di Wiki Pajak kalian ikutin aja lah ya. Kalian ikutin semua. Nanti perbedaan interpretasi saya bilang saya tidak terlalu yang bagaimana lah gitu ya. Saya akan lihat karena saya rajin juga ngelihat gitu ya, siapa ya sebenarnya ada usaha, ada ikhtiar kalian untuk mengerjakan, oke lah. Apa sih ada nilai dari saya. Ya, nah untuk kayak lagi untuk UTS ya Pandu, teman-teman semua, saya terus terang belum cek lagi ke dosen proses bisnis apakah soalnya sama untuk satu soal untuk semua kelas, apa dosen yang buat masing-masing. Tapi apapun itu, apapun makanannya, teh bosok sosro ya, apapun nanti soalnya harusnya tidak akan keluar dari RPS yang sedang kita bahas. Itu sampai dengan hari ini kan, proses bisnis dagang sama jasa. Itu ya, untuk nilai sepanjang saya bisa lihat kalian ada ikhtiar, ada upaya, ya kan, ada argumen yang bisa saya ini. Apalagi kan pasti kan open book kan, masa nggak open book, gimana cara ngawasinnya kan? Pasti open book lah. Pertanyaannya juga pasti lebih kepada pemahaman kalian. Nah dari jawaban kalian itu saya bisa mengatakan kalian paham, kalian ngerti, tidak misunderstanding gitu ya. Tidak akan ada tidak akan ada kelihatannya nih orang kalau jawabnya seperti ini kayaknya gaya jadi fiskus yang otoriter kan. Mungkin saya coba akan memberikan komen yang barangkali bisa membuat itu tidak terjadi lah gitu ya. Karena kalau ada orang ngomong pokoknya gitu kan. Pokoknya dikoreksi Pak. Loh kenapa dikoreksi Pak? Ya pokoknya Bapak salah ya kan. Pokoknya gitu ya. Susah juga. Nah kita ya ada argumen, ada reasoning yang bisa kita kemukakan terhadap apa yang kita nanti jelaskan ke wajib pajak. Terutama terkait dengan penggalian potensi, terkait dengan proses bisnis dari wajib pajak. Itulah pokok esensi dari itu. Saya lebih senang nanti kalian keluar setelah selesai mata kuliah ini, kalian bisa memahami proses bisnis sebagai suatu tools yang tidak secara kaku akan dipakai untuk menggali potensi wajib pajak. Ya kan? Tapi kalian akan memahami proses bisnis ini adalah sebagai kelengkapan kalian untuk bagaimana menunjukkan profesionalisme kepada wajib pajak. Bahwa kita dalam melakukan apapun, pengawasan, pemeriksaan, kita sudah paham ada proses bisnis, kita sudah paham pajak itu netral, kita sudah paham bahwa atas proses bisnis ini akan ada proses adaptasi, proses modifikasi, proses diversifikasi, intinya untuk optimalisasi laba, gitu ya. Namun begitu masuk ke area pajak, yang berlaku adalah hal-hal yang terkait dengan undang-undang pajak, itulah yang harus kalian kemukakan, ya. Ya, skill saya hari ini saya terinspirasi oleh Alvin, suaranya enak ya. Ternyata saya menebaknya nih orang aktif di Senat, ternyata penyiar, oke. Ya artinya ya skill tidak ada salahnya kalian perdalam ya kan, karena nanti kalian ketemu dengan manusia bukan dengan mesin gitu ya. Kalian akan ketemu dengan orang, cara kalian duduk seperti sekarang saya begitu ketemu WP kayak gini gitu kan. WP mungkin udah kesel dulu tapi kita
duduknya lebih tegap gitu. Iya baik Pak, gimana Pak, ada yang bisa saya bantu gitu kan. Kalau Alvin jago lah kelihatannya. Bapak gitu, suaranya agak ngebas gitu kan, bikin kelepek-kelepek gitu ya. Sehingga akhirnya WP tanpa sadar dia, udah Pak, saya ikut aja lah Pak Alvin, bayar berapapun lah. Yang penting Bapak yang ngawasi saya Pak ya, gitu kan. Ya, mungkin ditanya, Bapak udah menikah Pak, gitu. Anak saya. Tapi maksudnya poinnya adalah gestur, attitude kita, ya kan. Kadang-kadang kita kan merasa, gue orang pajak, gitu. Dia wajib pajak. Gue gitu, udah kalau udah gitu udah bahaya deh. Ya, kalau saya ketemu kayak gituan tuh yang AR begitu atau fungsional begitu, udah gua sotor duluan tuh palanya tuh ya, sotor duluan biar dia mikir gitu, nggak bisa kayak gitu. Orang suruh ngeluarin duit, terus cara lu nagih duitnya, ngambil uangnya dengan cara yang semena-mena, ya tidak ada attitude yang baik, tidak ada empati yang memadai gitu. Sorry to say lah, lu bakal fail banget, lu bakal gagal lah. Ya, nah, oleh karenanya saya mengharapkan dengan kita belajar seperti ini, kalian menjadi para fiskus yang nanti betul-betul bisa mengedepankan empati, mengedepankan profesionalisme dengan pemahaman tadi, ya kan, tahu gitu kan. Jadi berargumen pun, merayu orang untuk bayar pajak dengan benar pun dengan cara yang memang bisa diterima oleh akal sehat lah gitu ya, bukan pakai acara kekerasan otoriter, pokoknya gitu ya. Ya, jadi sekali lagi untuk pertanyaan Pandu tadi ya, nanti kita coba bahas, kalian tanya aja di grup deh ya, seperti apa yang pengen kalian tanyakan, insya Allah saya tanya, tapi kurang lebih relax aja lah ya, do the best lah gitu ya, jangan sampai nggak jawab ya, tapi saya nggak mengendaki tadi gitu ya, terus si Jaki, Pak saya tadi malam kan apel ke rumah pacar saya Pak, dia punya masalah, ini saya nemenin Pak sampai jam 2, sampai rumah saya nggak sempat belajar, jangan gitu ya, saya nggak terima begituan gitu ya. Tapi alasan-alasan yang bisa diterima dengan akal lah tentu ya, tapi kita mengharapkan semua sehat lah ya, moga-moga ya. Kayak gitu ya Pandu ya. Oke, ya sudah cukup banyak kalian tersisa waktu untuk sesuatu yang mungkin nanti tidak ada manfaatnya ya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mbak Haifa, terima kasih Mbak Haifa ya, udah bantu hari ini dan kemarin ya. Bahkan hari ini paparan dari Mbak Haifa juga itu. Terima kasih ya atas kehadirannya, semoga membawa kemanfaatan bagi kita semua dan membuat kita makin tahu lah banyak kekurangan kita gitu ya, sehingga kita lebih banyak belajar lagi. Demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.